Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Azizah yang saya cintai karena Allah, dipas-paske. Nggih. Nggih. Ngapunten Bu Ella. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi di hari Jumat yang insya Allah full barokah, kita dipertemukan kembali. Alhamdulillah saya matur nuwun sangat diberi kesempatan untuk silaturahim, untuk thalabul ilmi dengan ibu-ibu semua di Majelis Taklim Azizah. Pagi ini kita bersama-sama mengupas satu tema agak provokatif sih ya. Jadi judulnya itu Muslimah Sejati, Muslimah mengaji, Muslimah menjaga diri. Saya sempat googling ya, sejati itu apa sih? Kan sering ya ibu-ibu ya, kalau mungkin iklan apa gitu, sejati, titik-titik sejati. Laki-laki sejati itu sholat subuh ke masjid, banyak banget ya yang kayak begitu. Jadi kalau di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu sejati itu artinya yang beneran, yang sesungguhnya. Muslimah yang sesungguhnya itu muslimah yang sejati. Kita bisa mengartikan dengan banyak banget sebenarnya. Yang sejati itu yang kayak apa? Tapi ada satu ayat yang menginspirasi kita semua. Ada satu, tadi saya barusan di sini googling juga. Jadi ada di dalam surat, kalau nggak salah Ali Imran 64 ya. Nanti ibu-ibu boleh tadi saya nulisnya di mana tadi ya, keliru. Nanti saya kalau salah saya boleh dievaluasi. Jadi di akhir ayat di situ Allah mengatakan fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Jadi ini fa maka in jika tawallau mereka atau kalian berpaling, siapa saja selain saya begitu, selain kita, faqulu fa maka qulu katakanlah itu oleh kalian isyhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa saya seorang muslimah ya. Muslimah ini muslimun itu jamak dari muslim. Kalau satu orang namanya muslim, kalau banyak orang muslimun. Kalau satu orang perempuan muslimah, kalau banyak orang muslimatun gitu ya. Ini Allah firman Allah sangat mendorong buat kita semua isyhadu bi anna muslimun, untuk bangga, untuk percaya diri, untuk kemudian tidak pernah merasa rendah diri dengan identitas kita sebagai seorang muslimah. Jadi isyhadu bi anna muslimun. Andai di luaran sana banyak orang yang berpaling dari nilai kebenaran, kita bisa bangga, kita dengan bersyukur, dengan bangga itu bukan menyombongkan diri ya, membuat sesuatu statement yang memberikan kita kepercayaan yang sangat tinggi. Isyhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa saya seorang yang beragama Islam. Saksikan bahwa saya seorang muslimah sejati.
Kenapa kita harus begitu ya? Dalam perjalanan itu kita sering-sering lihat ya, orang itu baru kelihatan seorang muslimah itu ketika di dalam satu komunitas yang homogen, yang sama. Tapi begitu kemudian ya, suatu hari kemudian mengembara kemana begitu, yang di situ penuh tidak mulus-mulus saja, jalannya itu terjal, tidak mudah untuk kemudian menunjukkan eksistensi diri. Nah, ketika kita kemudian sukses, itulah muslimah sejati gitu ya. Jadi segala macam rintangan ditabrak gitu. Contohnya begini ya, yang paling gampang. Saya sering tengok gitu ketika sholat di perjalanan naik kereta api. Kalau sholat subuh itu kan tidak bisa dijamak ya Ibu ya. Jadi pasti harus dilakukan di atas kendaraan ya kan. Kalau itu memang jamnya nggak memungkinkan. Tapi nanti suatu saat ibu-ibu boleh survei ya, kecil-kecilan sih, ngelihat sana, ngelihat sini gitu. Adakah atau lebih banyak orang yang konsisten, yang bangga bahwa saya seorang muslimah adalah salah satunya adalah melaksanakan sholat subuh di atas kendaraan atau enggak gitu. Jadi kadang-kadang tuh tengok rapena dengan berbagai macam alasan, klambine kotor, nanti sekalian tak kodok, banyak sekali. Benar nggak Bu? Banyak ya, banyak itu dari kita. Jadi muslimah sejati itu kita bisa mengartikan banyak. Muslimah yang konsisten ya dengan perintah Allah, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi seperti apapun. Ini tidak mudah begitu. Jadi kalau tadi dimanapun kita misalnya bertemu dengan berbagai macam tipologi orang, berbagai macam karakter orang, berbagai macam background orang, tapi orang lain tuh melihat bahwa dia seorang muslimah gitu. Jadi tidak kemudian tergantung saya sama siapa. Kalau dengan sesama MT Aziza di sini, ya iyalah wong kondusif ya Bu, ngaji pasti begitu. Tapi begitu kemudian suatu saat ibu-ibu berteman ya, bergaul dengan siapapun, eksis gak kemuslimahan kita ya. Jadi muslimah sejati itu kayak begitu gitu. Jadi dia ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi dia bertakwa kepada Allah dimanapun berada, kapanpun, dalam kondisi apapun, dia orang yang konsisten dengan ketakwaannya gitu ya. Jadi nanti ibu-ibu boleh menambahkan muslimah sejati itu kayak apa? Pasti yang sholatnya bagus, yang kemudian sosialnya bagus, yang sholatnya itu ya ada asarnya. Kalau di dalam Quran itu min asaris sujud, ada bekas sujudnya, itu bukan berarti yang nggak selalu yang ininya hitam Bu ya. Karena ada orang yang dia sujudnya bagus ya nggak hitam-hitam juga gitu ya. Ada yang sensitif itu. Orang ngopo-ngopo saya itu termasuk orang sensitif. Kalau capek itu malah banyak hitam-hitam gitu ya. Jadi kata-kata Allah itu orang yang punya asar sujudnya. Artinya dia itu punya impact bahwa dia itu orang yang sholat, dia itu seorang yang muslimah, berarti dia bisa memberikan keselamatan, memberikan rasa aman pada orang lain. Jadi kalau saya dengan Bu Ella itu nyaman gitu. Jadi tidak khawatir gitu. Ya, tidak kemudian nanti jadi kata Rasulullah itu al-muslimu man salimal muslimu min yaidahi ya. Jadi orang yang Islam itu adalah orang yang selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Jadi at least saya tuh Kak sama Bu Ella itu nyaman gitu ya. Jadi kalaupun saya punya kekurangan itu tidak di komen gitu ya. Kalau misalnya saya sedang berproses untuk menjadi lebih baik itu tidak dibuat down gitu. Kan sekarang kan banyak Bu ya orang sudah membaik itu ada komen yang nggak pas gitu. Pas harusnya kita bersyukur gitu. Tahu nggak dulu tuh dia nggak kayak gitu. Nah ini jadi kalau saya dengan Bu Ella itu merasa nyaman apapun yang saya lakukan, bahkan mungkin saya belum seperti Bu Ella gitu, tapi beliau itu memberikan rasa kesejahteraan, kenyamanan. Pandangan matanya itu luar biasa, menyejukkan gitu.
Jadi saya pernah ngisi taklim itu Bu, orangnya macam-macam ya. Ada yang pakai tank top, ya. Oke, jadi karena itu sebenarnya pengajian arisan, komunitas arisan, tapi ada beberapa ibu yang pengen ada pengajiannya gitu. Saya sih mau saja. Iya. Jadi dan itu luar biasa, Bu. Ini kan napa jenenge etika majelisnya sudah luar biasa ya. Kemudian softnya itu enggak. Jadi sini 5 orang gitu ya. Dengerin ini kayaknya yang memang yang ngusulin. Ada yang agak sana itu dia lendetan segala macam ya. Ada yang ya pakai tank top, saya enggak. Nah, kita tidak boleh kemudian ya melihat orang itu walaupun mungkin memang benar ya tidak sesuai dengan nilai Islam dalam hal menutup aurat, kita itu tetap memberikan kenyamanan gitu loh. Jadi tidak gitu. Jadi tidak kok beda sih gitu ya. Kok pengajian kok gitu, kok nganggo tank top. Menghargai gitu, kita hargai dia lebih baik. Ya, ada orang yang mungkin pakai tank top juga tapi belum mau ngaji gitu. Itu ujian, Bu. Jadi orang yang memberikan rasa aman dan nyaman sesama muslim. Dia seorang muslim mau ngaji kok gitu. Jadi ini ujian gitu. Kadang-kadang kan kita melihat udah gini duluan gitu. Mungkin salaman ya rapatek tuh sambil pandangan matanya itu dari ujung kaki, ujung rambut sampai ujung kaki gitu terus gini ya. Enggak gitu. Jadi karena bisa jadi dia punya potensi positif yang kita enggak punya. Sangat mungkin, Bu. Makanya kemudian kita itu tidak boleh GR tuh loh. Kegedean rumangsa aku wis solehah. Aku mungkin dengan simat kayak begini, aku lebih baik dari dia. Belum tentu, Ibu. Jadi karena kan besok kan namanya nilai itu kan akumulasi. Dia bisa jadi begitu itu karena dia punya tantangan yang sangat berat sehingga kemudian dia belum bisa seperti kita. Nah, itu Islam ya. Jadi Islam sejati itu rahmatan lil alamin gitu. Memberikan kasih sayang pada semua alam, semua makhluk Allah, semua manusia dengan berbagai macam tipologi. Ya, jadi makanya kemudian kalau saya bertemannya sih saya yang selevel ya. Selevel itu misalnya mungkin ngajinya sudah kayak gini. Ya, itu untuk teman inti iya. Tapi kemudian ketika kita bukan berarti tidak mau berta'aruf ya, bersosialisasi. Tapi ketika bersosialisasi eksistensi kita nampak gitu. Itu keren banget itu. Jadi dengan begitu ya eksis gitu ya. Jadi 7 tahun, hampir 8 tahun itu kan suami saya tugas di Jakarta gitu. Itu ngeliat tuh macam-macam orang gitu. Ya tapi kita tidak usah kemudian gak enak gitu ya. Wah saya jadi terus tidak pede. Pede aja, ini justru kesempatan kita mewarnai. Memberikan satu warna, memberikan satu kegiatan yang itu mengajak pada baik gitu. Jadi jangan, wah kayaknya saya enggak jadi saya tuh forumnya heterogen banget. Saya nggak bisa kalau kayak gitu. Wah ini ya, jadi kalau itu nanti akan bertentangan dengan konsep dakwah yang kita lakukan gitu. Dia mengajak kita rahmatan lil alamin seperti Allah mengutus Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat ya, memberikan kasih sayang pada seluruh ya, manusia. Itu bisa dibayangin. Jadi kalau kita itu belajar dari sirah ya, sejarah Rasulullah yang dahsyat sekali kepribadiannya itu, kita contoh gitu. Nah itu muslimah sejati itu kan kita boleh ya, tidak hanya ibadah mahdhahnya, tapi ibadah sosial ya, sosialnya dengan orang lain, muamalah ma'annas, interaksi dengan manusia itu dia kelihatan gitu. Jadi kalau ibu-ibu belum begitu berarti belum teruji gitu. Nyaman kalau sesama gitu ya. Tapi nggak sama itu tunjukkan. Tapi kita tidak menjudge, kita tidak kemudian melihat orang itu dengan sebelah mata. Santai aja gitu ya. Jadi saya pakai kerudung ya pede, dengan siapapun saya juga pede. Saya tunjukkan saya sebagai seorang muslimah, dan saya juga tidak pernah menjudge, memandang sebelah mata orang per orang. Itu bagian dari proses yang mereka jalani. Jadi kita nggak boleh GR ya. Makanya kita mohon ya. Ini saya tadi juga baca ya, istiqomah ya, keep istiqomah.
Ya, jadi kalau dalam hadis itu ada orang yang paginya baik, sorenya nggak baik. Ya, ada orang yang mungkin itu proses gitu. Ketika kita berproses itu, masya Allah, ya, jangan pernah kemudian melihat orang itu ya di bawah gitu ya, underestimate, enggak gitu. Bisa jadi dia punya kelebihan. Oh iya Bu, saya baru melihat itu, masya Allah, ternyata dia punya potensi positif yang sebenarnya itu bisa kita rangkul gitu. Bisa kita ajakin gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat ada yang hadir nih non sewu misalnya ya belum seperti ibu-ibu busananya gitu, alhamdulillah besok ngajak-ngajak temennya gitu ya. Jadi jangan iki siapa tuh Bu? Ah biasanya kan gitu ya. Ini kayaknya nih jamaah baru nih gitu ya. Terus aku tadi ngelihat itu namanya melihat sesuatu kekurangan itu jadi komoditas. Jadi itu kita rangkul. Dan yang keren itu ketika misalnya majelis taklim azizah itu awalnya macam-macam orang, berbagai macam, kemudian berproses akhirnya menjadi orang yang lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Keren banget. Jadi isyhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa saya adalah orang yang beragama Islam. Saksikan bahwa saya adalah muslimah sejati. Kemudian muslim itu artinya tadi bisa selamat ya, kemudian bisa juga berserah diri. Orang yang tunduk patuh itu juga orang Islam. Seperti ibu-ibu suka doa ya, ada salah satu doa di dalam Al-Qur'an itu Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Saya mau menggarisbawahi yang atas tadi. Rabbana waj'alna, ya Rabb kami, waj'alna, jadikanlah kami umat muslimatan lak. Jadi umat yang tunduk patuh gitu kepadamu. Wa dzurriyyatana ummatan muslimatan lak. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Maaf ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami. Saya kalau berdoa ini ibu-ibu, ketika saya mengatakan ya Allah jadikanlah kami, saya menyertakan wajah suami saya. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah saya dan suami saya dua orang muslim, dua orang yang beragama Islam yang tunduk patuh kepadamu. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan juga anak dzurriyyah kami, anak keturunan kami adalah umatmu yang muslimatan lak. Jadi yang tunduk patuh kepadamu. Luar biasa. Jadi itu dalam tafsir itu pasti bukan suami istri ya. Bukan ya, tapi kita bisa kemudian membayangkan ya, Rabbana waj'alna, ya Allah jadikanlah kami berdua, saya dan suami saya, muslimaini laka. Jadi dua orang yang tunduk patuh kepadamu. Jadi Islam sejati itu tunduk patuh ya kepada Allah. Itu sesuatu yang harus kita tuju, tapi prosesnya itu macam-macam. Ada orang yang mungkin prosesnya itu boko sithik. Ibu paham Jawa nggih? Tak pikir emang ngemplak bukan Jawa ya, enggak deng. Mboten deng, saya juga, saya kan Jawa desa. Maksudnya itu apa namanya? Jadi orang yang malah jadi lali tadi ngomongnya apa? Boko sithik. Jadi orang itu prosesnya bertahap, Ibu. Makanya kemudian ini silaturahim, kemudian terus bersinergi ya bersama dengan orang-orang baik itu membuat akselerasi dalam berproses. Tetapi ibu-ibu sekali lagi nggak boleh yang namanya memaksakan diri. Ya, jadi jangan misalnya ini kan seminggu sekali ya. Tapi ibu-ibu saya yakin orang yang juga beres gitu di rumahnya. Pekerjaan tadi sebelum saya juga alhamdulillah sebelum jam 8 suami saya ngantor itu karena biasa bekal ya, tidak jajan gitu. Ya sudah, saya lumayan tadi malam itu karena bikinnya sudah nggak punya apa-apa yang siap digoreng gitu. Karena sop mau agak jauh ya dari rumah saya. Jadi kemudian
Saya bikin apa? Ini bukan cerita. Nasi kebuli itu kan butuh proses Bu ya, karena ada dagingnya yang kemudian agak lama begitu. Saya itu sampai jam 12:15 ya, biar pagi itu langsung wes gitu. Karena apa? 7:30 suami saya juga berangkat gitu. Jadi ini artinya ya semua punya hak. Diri kita punya hak, keluarga kita punya hak, teman kita punya hak, tetangga kita punya hak, Allah punya hak atas kita, Rasulullah punya hak atas kita. Jadi itu kata Rasulullah, kemudian tepatilah ya, berikanlah hak-hak mereka yang tadi saya sampaikan itu sesuai dengan porsinya. Jadi itu adalah sekali lagi ya, tadi kita bangga sebagai seorang muslimah, itu muslimah sejati. Kemudian yang kedua bisa memberikan kenyamanan. Kemudian yang ketiga itu tunduk patuh dimanapun dan kapanpun ya. Jadi saya itu termasuk yang kalau doa ini iso bayangke gitu ya. Kita tidak tahu ya Bu ya, karena nanti generasi berikutnya itu kayak apa ya, tantangannya luar biasa begitu. Makanya doa ini ya untuk kemudian sampai ke dzurriyyah itu tidak hanya anak, tapi anak cucu, seterusnya begitu. Kalau saya mungkin ke bawah itu juga muslimatal lak. Jadi orang-orang yang tunduk patuh ya kepadamu begitu. Ibu-ibu yang saya cintai, kemudian ada salah satu ayat ini juga menerangkan ya bagaimana muslimah sejati ini, kalau saya mengartikannya begitu ya. Ada di dalam surat apa ya? Kok lali saya Mbak, gak tak tulis ya tadi. Nanti ibu-ibu bisa google gak kalau saya menyebut ayat ini terus google gitu bisa ya? Bisa, oke, keren ya. Ayatnya bilang begini, alam taro kaifa doroballahu masalan kalimatan toyibatan kasyajaratin toyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Surat apa Bu? Betul, ayat 21 ya. Betul Ibrahim ya, betul. Ada door prize-nya nggak Mbak? Kalau betul ngasih. Masya Allah, nggih. Ayat minten Ibu? Iya betul ya. Arab berapa? Ya sudah, nanti dicari ya. Kalau 20-an sekian ya, saya lupa. Alam ya, ini bukan alam bahasa Jawa ya Bu ya. Ini bukan bahasa Indonesia, ini alam bahasa Arab. Alif fathah, kemudian lam fathah mim sukun, alam. Apakah tidakkah gitu taro, kamu perhatikan, kamu melihat kaifa, bagaimana doroba, membuat Allah ya, Allah membuat masalan ya, membuat perumpamaan kalimatan thayyibah. Jadi kalimat yang baik itu kata Allah kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha sabit, akarnya, pangkalnya itu sabit, kokoh gitu. Wa far'uha fis sama, wa dan far'uha, cabang-cabangnya itu menembus langit. Saya selalu mengartikan ini, saya baca tafsirnya Ibnu Katsir, yang dikatakan kalimat thayyibah itu adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang diartikan sebagai kasyajaratin thayyibah, pohon yang baik itu orang Islam, seorang muslim. Nah, seorang muslim itu apa? Asluha sabit. Napa jenenge asluha itu dasarnya, keimanannya, fondasinya itu sabit, sangat kokoh gitu. Kemudian wa far'uha, amaliyahnya gitu, amal solehnya itu ini bercabang-cabang nih ya. Fis sama wa far'uha ya, fis sama, dia ada nilainya di hadapan Allah. Jadi saya bisa membayangkan, karena dia mendasari semua aktivitasnya karena Allah, ya nanti akan sampai ya kepada Allah. Jadi asluha sabit, keimanannya kokoh, tak tergoyahkan. Wa far'uha fis sama. Jadi
asluha sabitun wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya ini kan perumpamaan ya. Aktivitasnya seorang orang yang beragama Islam, seorang muslimah sejati itu fis sama, dia diangkat sampai ke langit. Artinya ada nilainya di hadapan Allah. Lagi-lagi ini saya terinspirasi, ibu keren ya. Keep hamasa. Ibu tahu hamasa ya, tahu lah ya gitu ya. Kemudian keep istiqomah, keep ikhlas ya. Jadi hamasa itu Bu, semangat ya kan? Kemudian istiqomah dan ini ikhlas. Jadi orang yang pohon yang terbaik itu yang diumpamakan seperti seorang muslimah atau muslim itu asluha tsab. Akidahnya kokoh, keimanannya sangat kuat. Wa far'uha fis sama. Kemudian aktivitasnya ya, itu menembus langit. Artinya ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimah sejati itu begitu ya. Dikokoh gitu. Tidak tergoyahkan. Tidak dia melaksanakan keimanannya itu ya baik suka ataupun duka. Baik capek ataupun enggak gitu ya. Jadi padahal satu sisi kita kan ibu-ibu pernah rodok memeng gitu enggak, Bu? Iya ya. Sama ya. Jadi kalau enggak pernah memeng itu berarti bukan manusia gitu. Tapi memengnya nggak boleh lama-lama tapi gitu. Ya sesekali tuh, aduh tiba-tiba kayak bad mood ya. Kemudian kok rasanya kok capek sekali gitu ya. Jadi melaksanakan rutinitas gitu ya. Jadi saya itu kan juga dulu pernah cerita ya mengajar tahsin, ya mengajar tarjim itu terkadang gitu capek gitu ya. Karena rutin seminggu sekali gitu. Padahal kemudian gangguannya banyak, diprotes. Cucu saya kok sering banget Zoom ya, pastinya kan bersama belajar gitu ya, kayak gitu ya. Kadang-kadang itu ada tarik menarik begitu ya. Wah piye ya, apa tak kayak koncoku ya. Nah kayak gitu ya. Apa kemudian aku tak aja jangan rutin 2 minggu sekali kayak gitu. Ya jadi semua orang pernah begitu. Tapi yang tidak boleh itu kemudian ngendot lama gitu. Dia memengnya kebablasan. Memangnya kebablasan biasanya ogah gitu ya, males gitu. Jadi makanya infiru ya, kata ayat 1 ayat itu infiru khifafan wasiqolan. Jadi larilah kamu gitu, penuhilah ya semua perintah Allah itu dalam kondisi ringan maupun kondisi berat ya. Ringan itu ya kita kayak penak gitu ya, enak semua tuh kemudian melakukan dengan baik ya. Kemudian yang kedua itu atau berat gitu. Wah, sakjane iku mau gawean sih oke ya, kemarin hujan deras. Cucian saya banyak ya, tapi saya bertugas gitu ya di ya Bu Ella, ya, bertugas jadi MC gitu ya. Jadi ya wallahu alam. Tapi intinya itu ya itu makanya kemudian perlu ya, ibu-ibu pernah baca enggak manajemen kepribadian muslimah itu? Ada bukunya seorang penulis itu berseri ya, 1-2. Manajemen kepribadian muslimah itu. Dibaca itu Bu, wah keren banget ya. Jadi artinya itu tertata gitu ya, terkelola, termanage ya. Karena kita memang mungkin usianya boleh bertambah gitu ya, tapi kegiatannya juga bertambah juga. Ya kemampuan kita untuk mengelola waktu ya. Jangan sampai kemudian waktu itu banyak abstain gitu, hang gitu, nggak jelas gitu ya. Kalau saya mengatakan ke cucu saya itu nggak boleh bengong gitu ya, nggak boleh domblong gitu ya. Jadi kita juga sama. Jadi setiap waktu ada ini, setelah ini ada, setelah ini ada terus gitu yang melakukan. Apakah definisi istirahat itu apa kalau begitu? Yang saya tahu istirahat itu bagi seorang muslimah itu berpindahnya satu kegiatan ke kegiatan yang lain, itu namanya istirahat gitu. Jadi tidak terus gitu, tapi ada jeda begitu. Jadi ini luar biasa ya kalau muslimah terus kayak begitu itu, wah ya, jadi satu tren ya, tren muslimah yang dia bisa mengelola diri, mengelola segala macamnya, sehingga kemudian tetap hasilnya optimal. Hasil terkait dirinya, profesi dia, entah itu berbisnis segala macam, ya maksimal. Sebagai seorang ibu ya optimal, sebagai seorang istri juga optimal. Nah terus caranya piye gitu ya. Waktunya juga cuma 24 jam ya Bu ya. Ibu-ibu suka, aduh piye padahal aku yo kok kono do iso tapi kok aku nggak bisa ya. Wah itu kita sering belajar Bu. Kok teman saya bisa, kok saya nggak bisa ya? Kok dia gampang banget mengalokasikan padahal dia pegawai negeri, saya enggak ya gitu ya.
sering belajar, kayak sering iri itu, jadi belajar gitu. Oh ternyata ya tadi saya melihat itu ada sih waktu-waktu yang agak ekstra gitu, tapi dia tidak banyak ekstranya. Oh, keren ya. Jadi dia mengalokasikan waktu ekstra tapi tidak banyak, sedikit-sedikit ekstra. Kan kita gitu ya, leren gitu ya. Lerennya itu luwih suwe daripada melakukan pekerjaan utamanya gitu. Jadi pas habis pergi layah-layah gitu ya. Kemudian tak ndelehke apa Bu? Ndelehke geger, boyok gitu ya. Itu kan bahasa kita tuh keren-keren gitu. Tapi lama banget gitu ya. Jadi itu melebihi 2 jam, itu bukan ndelehke itu ya. Jadi ya sudah lah apa ya itu. Jadi ini di surat Ibrahim tadi menguatkan kita ya. Jadi muslimah sejati itu adalah yang asluha sabit ya. Asluha sabitun. Kokoh ya, akarnya itu kokoh. Fundament akidahnya kuat ya. Keimanannya dahsyat. Ya. Itu luar biasa ya. Jadi ibu-ibu naudzubillahi min dzalik ya. Kemarin kan ada bukan berarti orang itu sekali lagi kita terus memohon pada Allah supaya sabit qalbi ala dinik ya, supaya ditetapkan ya kita pada agama Allah itu. Mungkin ibu-ibu sering lihat ya, mungkin dulu anaknya siapa, naudzubillah kemudian jadi murtad ya, naudzubillah ini min dzalik ya, kemudian dulu apa sekarang apa gitu ya. Ini yang ibu-ibu mungkin pernah baca enggak ya, jadi ada aktivis di salah seorang aktivis di satu komunitas di Bandung ya yang terkenal begitu. Dia suka memberikan ya tausiah kayak begini gitu ya. Tapi karena kemudian ada ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi dan seterusnya begitu. Kemudian ada dicerahkan dengan kebetulan bukan sesam ya, dia ada non ya yang kemudian dekat dengan dia dan kemudian naudzubillah min dzalik itu bisa tergeret ya. Oh itu sangat mungkin ya, kalau pas nyaman-nyaman saja katanya nggak mungkin, tapi begitu ada kayak gitu, makanya kita perlu bersinergi ya. Jadi tidak hanya berukhwah yang hanya kenal, tapi kita perlu bersinergi, apa kekurangan, apa masalah. Jadi itu ta'arufnya tidak sekedar, oh namanya Bu Ella, tapi tahu ya dia suatu saat butuh dikuatkan, saya juga suatu saat butuh dikuatkan, itu bersinergi. Jadi orang ini sebenarnya juga sudah ditolong gitu ya, tapi ternyata tidak ya banyak hal ya, banyak ada kekecewaan segala macam. Biasanya kecewa itu juga membuat gitu Bu, membuat wah aku nggak cocok gitu ya. Terus aku akhirnya nggak usah ngaji saja. Sering Bu ya, sering banget ya. Makanya kemudian ibu-ibu jangan pernah menokohkan ya siapa saja ya kecuali Rasulullah ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu senang dengan ustadz apa ustadzah, apik banget itu. Suatu saat kok kita dengar ya ustadzah itu mungkin punya masalah tidak seperti yang kita inginkan, kecewa padahal biar tak ikuti ternyata begitu. Yang kita ikuti adalah apa yang dikatakan, bukan orangnya. Ya, itu penting Bu ya. Jadi kita mengidolakan hanya ya Rasulullah. Ya, jadi ditarik ke sana gitu. Jangan sampai kemudian begitu orang yang diidolakan itu tidak ada terus jadi ambruk, nggak berjalan, enggak. Karena yang menguatkan adalah nilai agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya cintai, nah ini masuk yang berikutnya, muslimah mengaji ya. Jadi apa sih yang perlu kita kaji itu gitu ya. Jadi ini mungkin masih nyambung dengan yang tema yang dulu ya saya sampaikan ya. Mengaji itu mengaji bisa yang ngaji gitu ini ya, ngaji Al-Qur'an, mentadabburi ya, mengartikan, mentadabburi, kemudian memahami, mencoba untuk mengamalkan gitu ya. Terus kemudian mengaji yang lain juga gitu. Mengaji tentang ya supaya lengkap gitu ya. Tentang apa yang kita butuhkan gitu ya. Saya butuh apa Bu? Olahraga misalnya. Ya, mengaji. Jadi mengkaji itu artinya mengkaji diri kita sendiri, apa yang saya butuhkan. Ya, untuk kemudian bisa sehat lahir batin. Ya, untuk bisa kemudian dia terjadi keseimbangan ya antara dunia dan akhirat itu. Itu ngaji ya. Misalnya kalau untuk yang ngaji yang seperti kita ini, kita pengen tahu gitu, apa sih outputku gitu. Sudah sejauh mana saya berproses. Ibu-ibu suka begitu enggak Bu? Mengevaluasi gitu enggak? Alhamdulillah ngajinya menjadi baik. Sholatnya. Terus bagaimana interaksi dengan orang lain? Bagaimana bekti kita pada mertua? Bagaimana kemudian relasi kita ya dengan suami? Itu harusnya ada gitu.
ada apa namanya, kalau bahasa itu syiar ya. Ada yang perlu dievaluasi gitu. Jadi jangan sampai kemudian ngaji ya ditulis gitu ya. Tapi nggak dibaca lagi ya, dibaca, dikaji ya toh, dilatih ya, berproses untuk diamalkan, dan itulah yang dikatakan ilmu yang barokah gitu. Di ilmu barokah itu yang ilmu penuh kebaikan yang mendorong orang yang bersangkutan untuk mengamalkan. Tapi kalau ilmu hanya berhenti di sini, ibu-ibu, naudzubillah min dzalik ya, jenuh gitu. Aku ingin ngaji nang MT Azizah isinya gue. Kemudian kebetulan ketemu lagi saya di sana, isinya podo bae kuwi meneh gitu ya. Padahal bisa jadi materinya sama, orangnya sama, kita dapat insight yang berbeda. Luar biasa, Bu. Dan itu kemampuan kita untuk mengambil insight itu yang kita butuhkan. Jadi diharapkan ibu-ibu nanti begitu setelah ngaji dari MT Azizah setiap Jumat itu, saya catat satu hal tentang kajian pagi ini. Nah, bagaimana saya untuk meraih itu? Jadi ada semangat, ada apa namanya, ghirah begitu untuk berproses untuk menjadi satu amal ya. Tidak hanya berhenti di sini. Nah, bagaimana untuk menjadi beramal? Kita latih. Apa kita pahami, apa kendala kita? Apa potensi, apa positif kita? Apa kekurangan kita menuju ke situ gitu. Jadi jangan kemudian misalnya ngaji kan ya, mengaji informal ya Bu ya, kan nggak pernah ada ujian ya, nggak ada ya, ada tes semesteran MT Azizah nggak ada kan? Oh Bu, jangan boro-boro semesteran malah kabur semua ya. Orang rasib saiki MT Azizah lah mau ujiannya ono gitu ya. Nggak perlu diuji oleh MT, tapi kita bisa menguji diri kita sendiri. Ini yang harus kemudian digalakkan gitu, sehingga kemudian saya bisa melihat nih progres yang saya rasakan gitu. Setelah sekian MT Azizah sudah sekian tahun saya rutin mengikuti, alhamdulillah seminggu sekali saya ikut. Apa nih progres, apa nih yang sudah saya dapat nih di MT Azizah itu. Tidak perlu diuji-ujian kan nanti knowledge lagi ya, kognitif lagi, tapi bagaimana itu ilmu itu mendorong saya untuk melakukan, untuk mengamalkan. Itu keren banget ya. Jadi orientasinya sekali lagi tidak hanya bersosialita, tidak hanya bersosialisasi, tidak hanya silaturahim, tidak hanya tholabul ilmi, tapi mengamalkan apa yang sudah kita tahu. Secara bertahap, secara berproses, kita tahu bagaimana kita sendiri. Ya, pasti orang beda-beda, prosesnya beda-beda, tidak mengapa gitu. Tapi ada progres walaupun mungkin 0,1. Nggak apa-apa ya, mungkin saya biasanya kalau sholat subuh itu rodo ke susu-susu, sekarang sudah begitu enggak ya, saya tambah mungkin 2 menit. Ya itu kita hargai Bu ya, tapi jangan kemudian wah kata ini tuh apik banget, terus begitu tuh malah anak-anak kita tanya kok mama ya lama sekali ya, biasanya wis sarapan wis ono, sekarang lama. Oh dia ngerampung guys one day one juice misalnya di pagi hari. Enggak begitu. Jadi orang itu, kita berprogres itu orang lain itu justru membuat suka gitu. Jadi jangan sampai kok malah ini berat di sini, oke di sini, yang sini aau ya, kacau ya. Jadi kacau ya. Jadi enggak kayak gitu. Jadi kita harus berproses, kita happy berproses dan bersyukur atas progres yang kita lakukan. Itu terus itu berproses ya. Kemudian di akhirnya nanti kemudian Allah yang memanggil kita ya, kita memang termasuk orang yang terus berproses. Apakah saya menjadi muslimah sejati? Saya berproses menjadi seorang muslimah sejati. Tapi proses kita sekali lagi beda-beda. Apakah ibu menjadi orang yang solihah? Saya terus berproses menjadi muslimah solihah. Terus berproses terus. Proses itu akan terhenti ketika memang maut sudah menjemput kita. Jadi adanya berproses. Dan kita bahagia dengan proses itu, kita happy, tidak ditekan siapapun, dan kita bisa melihat progres, kita bisa merasakan progres yang kita lakukan. Jadi saya selalu mengkampanyekan ngaji itu begitu gitu ya. Jadi jangan hanya banyak di sini, banyak di catatan, tapi cobalah gitu ya. Saya lihat satu hal, oke ya, saya breakdown gitu, apa saja nih yang saya butuhkan ketika saya pengen ngajinya lebih baik. Ibu kan bilang, wah aku pengen banget Bu ngaji kayak jenengan dulu ya. Tadi aku pengen banget Asmaul Husna itu hafal misalnya ya. Aku pengen banget kemudian bisa kayak jenengan gitu. Itu lah apa ikhtiar kita gitu. Harus ada, tapi kalau pengen ketemu lagi, aku pengen banget ngaji nang MT Azizah ya.
Besok lagi ketemu pengen banget ya, seneng banget ya MT Aziza itu setiap jam 8 sudah semua. Enggak pengen tapi ada follow up. Dan itu kita breakdown. Inilah yang membedakan bahwa ya kita majelis taklim yang memang dinamis dalam artian itu ya ada progres ya yang kita lakukan di situ begitu ya. Jadi kalau saya punya majelis taklim yang mungkin nggak terlalu banyak itu udah 15 tahun itu saya bisa melihat progres yang mereka lakukan. Sama-sama berprogres gitu ya. Jadi itu luar biasa gitu. Saling-saling merasakan dan kemudian kliknya di antara mereka itu sudah masya Allah gitu. Ukhuwah yang dijalani itu sudah seperti saudara yang ya saudara muslimah yang diharapkan yashuddu ba'duhu ba'dha. Jadi antara satu dengan yang itu saling menguatkan gitu. Jadi kalau misalnya ada satu masalah kita enggak, alhamdulillah aku enggak, gitu enggak begitu Bu. Jadi ikut bisa kan gitu ya, kalau aja ada anaknya enggak itu, alhamdulillah anakku enggak gitu ya. Itu bukan menunjukkan simpati, sikap empati. Jadi ya derek prihatin, ikut berdoa ya, mudah-mudahan masalah kan semua orang punya masalah ya, masalah ibu bisa terselesaikan, dimudahkan oleh Allah. Tapi yang tidak boleh, saya selalu mengatakan jangan jadikan komoditas. Ya tadi ngerti Raya itu ya. Dia itu anaknya, itu jauh banget ya. Jadi itu justru kontradiksi dengan kajian. Kita sudah mengaji nggak boleh ghibah, nggak boleh membuka aib, malah gitu ya. Malah kemudian kita mencari ya, mencet ya HP kita. Wingi ono cerita ngene lho Bu gitu ya. Gitu ya. Enggak ya, insya Allah MT Aziza, Majelis Taklim Aziza itu yang mulia ya. Yang perkasa juga ya, perkasa dalam kebaikan ya. Oke, kemudian berikutnya jam 9 muslimah menjaga diri. Ini saya taruh di terakhir itu ini sebagai tips ya. Jadi menjaga diri ya, menahan diri itu salah satu tips kita untuk berproses menjadi muslimah sejati. Tentu saja di sini ya menahan diri, menjaga diri dari hal-hal yang memang Allah nggak suka. Dan sebenarnya ketika kita tidak melakukan yang Allah larang itu gampang. Ya wis menang gitu itu sudah selesai. Tapi kalau kita mau melakukan perintah Allah kan butuh effort ya. Butuh effort ya. Artinya itu harus begini. Tapi begitu saya menjaga diri, ya sudah kemudian saya diam aja gitu. Tidak melakukan itu berarti kan diam. Tidak ada energi yang lebih ketika kita melakukan satu perintah. Ya sudah enggak gitu ya. Kita dilarang untuk ngerasani ghibah, ya sudah diam kan berarti. Tapi ya itu yang berat itu menahan diri Bu, pengen banget ya tak ceritani gitu ya. Jadi rasanya gitu ya Bu ya, ada kayak hampir keluar gitu ya. Pengen ngerasani gitu. Ini keren banget loh kalau kemampuan kita untuk menahan diri, untuk menjaga diri dari hal kayak begitu. Jadi saya punya anak-anak itu yang agak sensitif gitu. Udah toh nggak usah ngomongin, kadang-kadang sedulur gitu ya, ommu itu gitu, mbak udah. Jadi dia bilang udah ngomongin aja gini, kita berlima atau udah ngomongin yang di sini aja. Jadi anak-anak saya tuh lumayan lumayan memberikan cut gitu ya, mendukung untuk tidak ngerasain orang gitu ya. Jadi padahal ya selalu sederhana, udah pokoknya ngomonginnya adalah yang ada di sini. Jangan ngomongin yang tidak ada di situ kalau tidak punya solusi yang baik gitu. Jadi kan biasanya begitu ngomongin itu kan nggak memberikan solusi kan Bu. Biasanya ngomongin begitu ya. Nah MT Aziza, no ya tidak. Jadi menahan diri itu salah satu tipsnya. Menjaga diri itu salah satu tipsnya untuk berproses menjadi muslimah sejati ya. Selain menjaga diri pasti memotivasi diri, pasti itu ya. Itu yang satu ya yang positif memotivasi diri, yang kedua adalah menjaga diri. Nah ini proses yang kayak gini yang terus gitu ya Bu ya, untuk kita lakukan pengen marah gitu ya, pengen rasanya gemes, pengen ini, pengen apapun gitu ya, ya kita bisa menahan gitu ya. Aki api apa, gak enak apa gitu ya. Tapi aku tuh urung nesu itu rong puas, biasanya begitu Bu ya. Nah kan kita bukan mencari kepuasan ya, jadi menahan diri ya. Jadi kadang-kadang mungkin ibu-ibu pernah nggak sih rada agak gesekan dengan suami gitu Bu? Oh sering ya, sama saja ya, sering banget ya, gesekan
karepe situ, karepe begini ya, kadang-kadang sudah melakukan menurut kita terbaik gitu. Ya, udah melakukan yang terbaik isih diomong gitu ya. Kadang-kadang misalnya kalimat sederhana, kowe kira tahu ngene. Kadang-kadang saya punya teman itu dia soalnya ahli bahasa, Bu. Jadi begitu ngomong ra tahu tuh dia nesu, Bu. Kok ngomong ra tahu loh, padahal baru beberapa kali dia melakukan yang tidak seperti biasanya. Kok kowe kira tahu ngene, kok senengane ngono gitu, padahal enggak senengane. Dia karena ahli bahasa itu jadi marah gitu. Tapi kalau kita yang nah ini menahan diri lagi ya, ada gesekan gitu ya, wah tapi nggak bisa Bu ya, cara itu nggak bisa menahan diri lah. Harga diri saya tercapek-capek, wah, aduh ya gitu nggak digitu, saya merasa direndahkan gitu ya. Jadi ya itu biasa sih ya, artinya dengan suami ya, dengan mungkin keluarga ya, dengan anak ya, dengan teman gitu, peluang gesekannya ada dengan saudara sekandung, dengan tetangga ya. Jadi itu makanya kita harus punya keterampilan sosial yang bagus gitu. Ya, jadi ya tadi bisa menahan diri gitu. Alhamdulillah saya sih rada sering banget gitu ya mendapat sesuatu yang tidak memberikan kenyamanan gitu. Padahal saya juga nggak boleh. Padahal ini bener loh. Ya saya caranya lain ya. Suatu saat itu saya silaturahim ya. Selain oleh-oleh apa tak kasih buku gitu, buku kecil gitu. Itu sebenarnya untuk memasukkan nilai ya terkait. Karena itu betul-betul head to head gitu Bu, dengan bapak-bapak sudah sepuh lagi ya, waktu itu dia tokoh di mana di kampung saya gitu ya. Jadi tiba-tiba mengangkat kegiatan yang sudah di arrange dengan baik padahal melibatkan orang kampung, tiba-tiba bapak ini door to door mengatakan, "Sis, ceritanya gini, saya itu punya ide waktu belum lama tinggal di situ, anak-anak yang sholat tarawih itu saya minta di rumah saya gitu, ada garasi yang cukup lah gitu untuk anak-anak gitu." Wah itu kita sudah persiapan akhir melibatkan anak-anak, diajari untuk MC, untuk ngisi tausiah gitu ya. Ada yang membersamai itu remaja di situ gitu. Tapi ada seorang bapak dia nggak sepakat gitu. Nah nggak sepakatnya tidak ngomong gitu ya. Tapi dia bilang dari pintu ke pintu. Jadi dari pintu ke enggak ya, bukan lagu ya. Dia dari pintu ke pintu itu mengatakan begini. Anakmu ojo entuk sholat nanggone kulon masjid. Saya itu kulon masjid, jadi dia tidak menyebut gitu ya. Padahal saya itu sampai sore menyiapkan tikar, karena nggak punya, beli dulu ya. Terus ada seorang ibu yang warga tua baik gitu. Ngapunten Bu, katose mboten sida niki. Lah pripun? Lah niku dapat tadi itu pokoknya mboten entuk gitu ya. Waduh, saya itu juga kelepek-kelepek juga Bu, wis udah bersama-sama, tidak hanya saya melibatkan remaja. Ya, remaja masjid di situ mereka membersamai untuk mengajari menjadi MC, bagaimana infak dan seterusnya, itu tiba-tiba di-cut begitu saja di last minute gitu. Gitu ya. Tapi ya karena kebetulan kok lebih senior, jadi ya saya lumayan nih. Kalau mungkin seumur itu udah mungkin saya kok gitu gimana? Mesti saya masih ngotot, tapi ini lebih senior. Aduh ya sudahlah, saya tak tidur dulu. Artinya itu kan posisi mau marah kan gitu Bu, diamalkan gitu. Pas ngadeg ya duduk. Kok isih ketok-ketokan ya, kelihatan orangnya ya sudah tiduran gitu ya. Sehingga kemudian sampai punya ide, oke baiklah ya, saya mungkin 2 hari lagi saya silaturahim gitu. Ya membahas sesuatu yang beliau suka ya. Jadi ya kurang lebih ya karena lebih senior gitu. Terus ada ngobrol agak banyak. Saya cerita background saya begini, terus ada buku Quran yang saya tinggalkan, terus dia waktu itu sedang baca, baca nopo Pak gitu ya. Jadi itu bagian dari keterampilan Bu. Emang butuh waktu ya, aku bodo amat. Biasanya kan gitu ibu-ibu ya. Sebelah kono lek gelem ya wes gitu. Bukan pendakwah sejati gitu ya. Saya ke situ, maos nopo? Niki dibak nggih. Oh dibak kula nggih. Dulu nih Pak kula tesinen kula nggih gak baca tiba. Saya tahu ikuti apa keinginannya gitu. Sampai kemudian klik Bu. Nah, itu prosesnya panjang ya. Keterampilan kayak begini ya. Mungkin saya misalnya ya, kita kan suatu saat pernah ya mengalami pokoknya dengan seseorang itu gitu ya. Ya iya. Ada loh Bu ya. Jadi melihat itu sudah gak seneng duluan ya. Nah, ini padahal kita rahmatan lil alamin ya. Kita rahmat ya bagi orang lain. Kita latih gitu keterampilan sosial kita ya. Jadi yang penting aku ngene gak wis kono-kono dosa-dosa dhewe. Enggak begitu ya. Jadi kalau mau mengajak orang lebih baik lagi, lebih banyak lagi untuk menjadi baik, ya caranya harus punya nih ya strategi, keterampilan ya.
Yang itu tidak hanya pada di dalam nanti suatu saat mungkin kalau saya diundang lagi, mungkin ya Mbak Ella ya. Jadi mengkaji tentang komunikasi di dalam agama ya. Metode komunikasi di dalam Al-Qur'an itu ada. Jadi namanya qaulan ya, qaulan ma'rufan, qaulan karima, qaulan lainan, itu luar biasa. Itu terampil berbicara, tidak sekedar semua orang itu menggebu-gebu ya, dia seorang orator, enggak, tapi bagaimana dia pas, begitu ngomong dengan anaknya dia klik gitu. Begitu ngomong sama suaminya itu klik gitu. Ini proses, itu ada di dalam Al-Qur'an. Ngomong dengan jamaah itu klik gitu. Nah, ini ya, jadi begitu Ibu-ibu, ini mungkin bisa banyak kita diskusikan. Sudah 9 lebih, ada waktu banyak untuk kita diskusikan. Intinya mari kita terus ya berproses ya menjadi muslimah sejati. Terus ya kita disiplinkan ya, kita buat satu program ya tentang bagaimana mengaji kita. Dan salah satu tipsnya adalah dengan menjaga diri. Demikian Ibu-ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.